Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwaning Handayani. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan 1 dinamika rotasi. Yang dibahas pada bab dinamika rotasi ini ada 5, yaitu momen gaya dan dinamika rotasi, kemudian yang kedua momen inersia, yang ketiga momentum sudut, 4 titik berat, 5 kesetimbangan benda tegar. Untuk kesempatan kali ini yang dibahas baru 2 bagian ini, yaitu momen gaya dan dinamika rotasi serta momen inersia. Dinamika itu mempelajari gerak disertai penyebabnya. Nah, kalau pada benda bergerak lurus itu penyebabnya adalah gaya. Tapi kalau untuk benda berputar atau berotasi, penyebabnya adalah momen gaya. Apa itu momen gaya? Nah, tentunya kalian sudah tidak asing ya dengan gambar ini. Misalkan ini ada pintu. Nah, pintu itu akan mudah terbuka jika kita mendorongnya di bagian handle, bukan di bagian poros ya, poros to engsel ini. Kalau kita mendorongnya di bagian poros atau engsel, maka pintunya tidak akan terbuka. Tetapi kalau kita mendorongnya di bagian handle, maka akan dengan mudah pintu itu terbuka. Mengapa? Nah, di sini engsel adalah pusat putar atau diam atau poros atau as. Nah, kalau R-nya di sini adalah lengan gaya. Sedangkan F adalah gaya yang bekerja. Nah, yang menyebabkan pintu ini bisa terbuka itu karena adanya F, gaya, dan juga lengan gaya. Yang mana perkaliannya itu disebut dengan torsi. Ini yang menyebabkan pintunya bisa terbuka. Tapi kalau kita mendorongnya itu di engselnya, walaupun kita mendorong itu memberikan gaya, tetapi kalau mendorong di engsel maka tidak ada lengan gayanya, sehingga pintu tidak terbuka alias momen gaya atau torsinya sama dengan 0. Contoh lain, ini ada orang melepaskan mur atau baut ya. Lebih mudah mana? Yang kuncinya pendek atau yang panjang? Tentunya lebih mudah yang panjang karena lengan gayanya lebih panjang. Kalau lengan gayanya lebih panjang, maka momen gaya yang dihasilkan pun akan lebih besar. Contoh lain, ini Pak Tani sedang mencangkul. Kita lihat cara memegang cangkulnya beda antara gambar yang kiri dengan yang kanan. Nah, saya ulangi lagi bahwa benda berputar itu karena adanya momen gaya. Momen gaya itu terdiri dari F, gaya yang bekerja, dan juga lengan gaya. Walaupun ada gaya yang bekerja, tapi kalau tidak ada lengan gaya, maka benda itu tidak akan bisa berputar atau berotasi. Nah, besarnya momen gaya ini bisa dirumuskan dengan tau sama dengan R cross F. Tau ini adalah momen gayanya atau torsinya, yang besarnya sama dengan R kali F sin theta. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara F dengan R. Atau lebih gampangnya, karena ini tandanya cross, maka antara F dan R harusnya tegak lurus. Nah, kalau gambarnya seperti ini, agar tegak lurus, maka dia dikalikan dengan sin theta. Nah, momen gaya atau torsi itu merupakan vektor ya, jadi arahnya sangat diperhitungkan. Nah, kaidah perhitungannya menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi jari-jari 4 jari ini dia arah putarnya, maka yang jempol ini adalah arah torsinya. Kalau digambarkan bisa seperti ini. Ini adalah lengannya, F adalah gayanya, mutarnya ke sana, maka torsinya arahnya ke atas. Nah, perjanjian tanda, jika berputarnya searah jarum jam, maka dia positif. Jika berlawanan arah, itu negatif. Contoh lain ini seperti kita
memutar tutup botol. Kalau kita memutarnya ke kiri, maka tutup botol arahnya ke atas. Arah tutup botol ini torsinya, arah torsi. Kalau kita memutar tutup botolnya ke arah kanan, maka arah tutup botol ini akan ke bawah atau semakin erat. Ya, torsinya arahnya ke bawah. Contoh soalnya berikut ini. Ada sebuah batang panjangnya 1 meter, kemudian dikenai gaya pada ujungnya 10 Newton. Ini membentuk sudut 30 derajat. Makanya yang ditanyakan berapa momen gayanya jika diputar terhadap A atau porosnya di A. Nah, untuk penyelesaiannya, maka kita harus menggambar ulang seperti ini, dan kita buat, kalau F-nya membentuk sudut seperti ini, kita buat agar dia tegak lurus dengan R-nya. Yang tegak lurus itu kan ini FY dikalikan dengan R-nya, lakukan gayanya. Maka bisa kita uraikan FY-nya sama dengan F sin theta kali R, atau ini R-nya bisa kita pindah sehingga menjadi FR sin theta. Kalau kita masukkan nilai-nilainya, maka akan ketemu 5 Newton. Nah, bagaimana jika momen gaya itu ada beberapa gaya yang bekerja pada sebuah sistem, pada sebuah benda. Ada beberapa gaya bekerja pada sebuah benda, maka momen gayanya merupakan penjumlahan dari masing-masing momen gaya oleh masing-masing gaya itu sendiri. Dengan kaidah tadi, perjanjian tanda, misalkan porosnya ini di A, maka yang A itu tidak punya lengan gaya, sehingga momen gayanya F1 itu sama dengan 0. Nah, kalau porosnya di A seperti ini, maka momen gaya yang dihasilkan oleh F2 arahnya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, sehingga ini torsi 2-nya tandanya negatif. Nah, untuk F3-nya, karena dia arahnya, porosnya di A ya, kita lihat patokannya di A, maka F3 arahnya ke sana juga berlawanan arah dengan arah jarum jam, sehingga torsi yang dihasilkan oleh gaya 3 atau torsi 3 ini adalah negatif. Nah, subbab yang kedua itu momen inersia atau disimbolkan dengan I. Pernah nggak kalian memperhatikan kipas angin yang berputar? Kalau jari-jari kipas angin itu makin besar, maka untuk bergerak mencapai kecepatan konstan, berputar mencapai kecepatan konstan itu lebih lama daripada yang kecil. Demikian juga kalau dia sudah berputar dengan kecepatan konstan, maka untuk berhenti itu biasanya jari-jari yang kecil itu lebih mudah atau lebih cepat berhenti daripada yang jari-jarinya besar. Nah, mengapa bisa demikian? Ini ada yang namanya ukuran kelembaman. Kalau pada gerak lurus itu ukuran kelembamannya namanya massa. Lembam itu kemalasan, jadi sulit untuk berpindah posisi, sulit bergerak, kelembaman. Nah, untuk gerak rotasi itu ukuran kelembamannya adalah momen inersia yang kita simbolkan dengan I. Nah, benda satu dengan lainnya itu bisa berbeda-beda, dipengaruhi oleh letak porosnya dan juga oleh bentuk benda itu sendiri. Ini perbedaan momen inersia antara satu dengan lainnya kita beri nama konstanta inersia ya, ketetapannya bisa dilihat pada tabel seperti ini, bahwa kalau lingkaran tipis dengan radius R itu momen inersianya berapa, bisa dilihat di tabel. Nah, momen inersia itu besaran skalar yang dipengaruhi oleh massa dan jari-jari. Nah, secara umum karena tadi
masing-masing benda punya konstanta inersia ya, maka secara umum bisa dituliskan I sama dengan km r kuadrat. Nah, kalau terdapat beberapa benda dalam sebuah sistem, maka momen inersianya merupakan momen inersia total. Misalkan ada seperti ini porosnya, kemudian M1, M2, M3 dengan jarak masing-masing R1, R2, R3, maka sigma I-nya atau jumlah momen inersianya bisa dijumlahkan biasa. Contoh soal, hitung momen inersia benda sebagai berikut. Misalkan porosnya di M2. Nah, penyelesaiannya kita gambarkan poros di M2, mutarnya misal ke sana, maka jarak benda 1 dari benda 2 itu menjadi R1 ya, 1 meter, kemudian jarak benda 3 dari benda 2 itu R3 itu 2 meter. Kita masukkan saja ke persamaan ini. Itu merupakan penjumlahan dari masing-masing momen inersia. Mengapa untuk yang benda 2 R2-nya 0? Ini karena dia sebagai poros sehingga tidak punya jari-jari atau tidak punya lengan. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.